Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Abe salamat, lingu nalatai, salam sawujud, karendeng malempang, adil katalino bacuramin kasuraga basengat kajubata. Arus, arus, arus. Perkenalkan, saya Immanuel Beni sebagai pemandu podcast pada kali ini. Selamat datang di podcast Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, ruang diskusi yang menghadirkan inspirasi, pengalaman, serta pembelajaran dalam menjaga demokrasi yang berintegritas. Pada episode kali ini, kita akan mengajak para sahabat Bawaslu untuk menelusuri kembali perjalanan awal berdirinya kelembagaan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah sejak dibentuk sebagai lembaga permanen di tingkat provinsi pada tahun 2012. Bawaslu menghadapi berbagai macam tantangan dalam membangun sistem pengawasan pemilu yang profesional, independen, dan dipercaya masyarakat. Oleh karena itu, hari ini kita merasa sangat terhormat karena telah hadir bersama kita seorang tokoh yang menjadi bagian penting dari sejarah tersebut, yaitu Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah periode tahun 2012 sampai 2017. Dia akan berbagi cerita mengenai bagaimana membangun fondasi kelembagaan Bawaslu di Kalimantan Tengah, tantangan yang dihadapi dalam mengawal pemilu dan pilkada, inovasi yang dilakukan di tengah berbagai keterbatasan hingga harapan masa depan pengawasan pemilu di Indonesia. Semoga perbincangan ini tidak hanya menjadi catatan sejarah, tapi juga menjadi sumber inspirasi bagi jajaran Bawaslu, penyelenggara pemilu, mahasiswa, dan seluruh masyarakat yang peduli terhadap demokrasi yang jujur, adil, dan berintegritas. Tak berlama-lama lagi, mari kita sapa narasumber kita, Bapak Insinyur Tevfik Sianggen, MMA. Beliau adalah Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah periode tahun 2012 sampai 2017. Selamat datang Bapak. Terima kasih telah berkenan di podcast, hadir di podcast Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah. Suatu kehormatan bagi kami dapat berbincang langsung dan mendengarkan pengalaman serta refleksi Bapak selama memimpin Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah periode 2012 sampai 2017. Bapak, bagaimana awal mula Bapak memimpin Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah pada masa pembentukan kelembagaan tersebut? Terima kasih. Ya. Saya ucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi, dan salam awas. Apa yang ditanyakan oleh moderator, bahwa pembentukan Bawaslu Provinsi ini berawal dari transformasi lembaga pengawas pemilu yang bersifat sementara atau ad hoc menjadi lembaga mandiri yang bersifat tetap dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu. Nah, selanjutnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tersebut menjadi titik awal resmi terbentuknya atau dikuatkannya Bawaslu Provinsi sebagai lembaga tetap di setiap daerah provinsi. Kemudian ada diperkuat lagi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang semakin memperkuat wewenang Bawaslu Provinsi, termasuk memberikan mandat kelembagaan pengawas pemilu yang permanen hingga tingkat kabupaten kota. Kemudian Bawaslu RI membentuk tim seleksi dengan anggota Bawaslu Provinsi, dan pada saat itu hampir 40 orang yang mengikuti seleksi anggota Bawaslu di tingkat provinsi. Kemudian terpilihlah 6 orang dan diteruskan dengan fit and proper test di Bawaslu RI, dan pada saat itu terpilihlah 3 orang, yakni kami sendiri yang sudah diperkenalkan tadi, kemudian Pak Eko Wahyu Sulistyo Budi SE, kemudian Pak Leri Bungas SPH MSI. Nah, setelah lulus fit and proper test ini dan Yusuf Pajani serta mengikuti pembekalan di Jakarta. Pada saat pembekalan tersebut, seluruh Bawaslu Provinsi diminta untuk melaksanakan rapat pleno pemilihan ketua dan penentuan masing-masing penanggung jawab divisi. Nah, kami bertiga mengadakan rapat dan secara aklamasi saya dipilih sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2012-2017 sejak 20 November 2012.
Sekira demikian. Jadi jalan awalnya. Proses awalnya dari Sama dengan Iya. sekarang juga. Iya, siapa? Agak jauh beda. Iya. Dan tantangan terbesar apa yang dihadapi pada tahun-tahun awal membangun Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah? Tantangan terbesar pada tahun-tahun awal membangun Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah ini meliputi masa transisi status kelembagaan dulu. Yang awalnya dari ad hoc, berarti tidak ada apa-apanya. Karena Bawaslu kan bubar sudah. Iya. Kemudian dari lembaga permanen. Nah, tantangan yang lain, keterbatasan legitimasi kewenangan hukum. Karena pada saat itu kan Bawaslu-nya belum banyak mengatur mengenai Bawaslu Provinsi. Kemudian anggaran yang belum memadai. Dan karena semua yang Pak Beni juga membantu salah satu Iya. tenaga di Sekalian. Jadi banyak tahun juga. Nah, kemudian personel juga terbatas, hanya beberapa orang. Dan itu semua diambil dari pemerintah provinsi. Nah, kantor dan alat kerja hampir tidak ada. Fasilitas kendaraan juga tidak ada. Sehingga dalam pimpinan kami kantor saya berada di tiga tempat. Nah, jadi pernah di rumah kami sendiri, kemudian 2 kali pindah-pindah. Baik di Batanghari, tidak pernah menyewa Batanghari. Kemudian juga kita pernah menyewa di Jalan Temurung Tanah. Cukup. Nah, kemudian yang ada penugasan Bawaslu Provinsi Kalteng dalam pengawasan pemungutan suara ulang PSO dengan kecamatan dan beberapa desa dan TPS pada pilkada tahun 2012 Kabupaten Kapuas. Ini juga sangat berat karena kita kan sebuah terbatas gitu, tapi kita sudah disuruh mengawasi sana kan ada permasalahan gitu. Jadi yang fokus kita ke Kapuas waktu adalah pada koordinasi, supervisi serta pemberian saran perbaikan dan penindakan pelanggaran. Sebagai akibat Panwaslu Kabupaten Kapuas berdasarkan keputusan MK tidak proporsional dalam pengawasan sehingga ditugaskanlah Bawaslu Provinsi ke Kabupaten Kapuas. Nah, itu sejarahnya. Ya, ada Kapuas yang dan terbatas, harusnya tetap kita harus pakai mobil pribadi, tapi akhirnya juga dibantu oleh Pemprov. Iya, Pak. Yang mobil satu mobil kijang operasional. Iya. Apa kondisi pengawasan pemilu di Kalimantan Tengah saat itu dibanding dengan sekarang, Pak? Ya, kalau sejak awal kan kewenangan sangat terbatas. Ya. Kita Kita hanya menerima laporan dan menerbitkan rekomendasi kepada instansi lain. Tidak ada yang bisa kita sidang sengketa, nggak ada, belum. Jadi, ya, belum ada gitu. Kemudian tidak memiliki kemandirian anggaran dan fasilitas pendukung yang memadai, sudah jelas dari awal tadi. Nah, kondisi sekarang, Bawaslu yang sekarang saya lihat, karena saya juga sering diundang kan, ini menjadi lembaga permanen dan independen di setiap provinsi sampai kabupaten kota. Kalau dulu kan masih ad hoc. Nah, kemudian memiliki kewenangan atributif penegakan hukum pemilu yang tegas. Nah, kemudian didukung juga oleh operator yang tetap, karena sekarang teriatur sudah kuat, mungkin sudah ada P3K-nya, kemudian perlengkapan yang lengkap, serta lembaga pengawasan berjenjang hingga tingkat kabupaten kota. Karena itu sudah semua tetap gitu. Tuh. apa pelajaran terbesar yang Bapak peroleh, Pak, selama Bapak memimpin Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah? Kelihatannya yang penting itu banyak gitu. Yang pertama membangun integritas kolektif, kebersamaan itu, semua berintegritas, kolegial, menjaga netralitas di tengah-tengah tekanan politik yang kuat. Pertama pada saat itu tekanan politik yang kuat itu adalah pada saat pilkada gubernur. Kemudian menyadari bahwa pencegahan pelanggaran yang lebih efektif daripada sekedar melakukan penindakan. Jadi banyak kita harus melakukan pencegahan dulu. Kemudian memimpin lembaga pengawas pemilu ini menuntut keteguhan dan mental yang tinggi. Nah, karena maklum aja kan semua orang tuh ingin jadi calon, bukan calon anggota lagi, tapi inginnya jadi anggota. Anggota dewan, anggota apa gitu kan, DPR gitu. Nah, sebagai pimpinan juga harus menjadi teladan integritas sebagai seluruh jajaran di bawahnya. Jadi kalau pimpinan itu dia hanya omongnya saja, tapi perbuatannya beda. Itu sangat sulit. Ya. Kemudian keputusan yang adil itu akhirnya keberanian menolak segala
bentuk intervensi. Kemudian lanjut ya, kemudian pengawasan tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan masyarakat luas. Nah, sampai sekarang saya lihat Bawaslu sekarang tetap melaksanakan itu. Mengamalkan pengawasan partisipatif. Ya itu. Masyarakat untuk serta mengawasi. Kemudian pendekatan pencegahan melalui edukasi publik, itu jelas akan memperkuat hasil pemilu. Dan yang terakhir, koordinasi yang kuat dengan seluruh stakeholder mengurangi potensi konflik di daerah. Kita berkoordinasi dengan Kesbangpol, dengan pemerintah daerah, kepolisian, kejaksaan, itu perlu. Sekira itu. Jadi selama periode 2012 sampai 2017, peristiwa apa yang berkesan dalam pengawasan pemilu maupun pilkada, Pak? Selama periode kita itu 2012-2017 banyak peristiwa yang berkesan dalam pengawasan pemilu dan pilkada di Kalimantan ini. Yang pertama, bagaimana kita melakukan pengawasan pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden secara serentak tahun 2014. Jadi itu baru legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden kita sudah melaksanakan itu secara serentak. Itu orang keterbatasan kita sudah bisa melakukan pengawasan. Kemudian implementasi perdana pilkada serentak. Bukan sekarang saja yang kalau sekarang serentaknya kan semua. Kalau dulu tidak. Legislatif gabung presiden dan wakil presiden, kemudian pilkada serentak sendiri. Nah itu dimulai pada 9 Desember 2015 yang kemudian dilanjutkan gelombang kedua tanggal 15 Februari 2017. Padahal itu sebenarnya sebelum 2017 itu mereka masih punya masa jabatan. Ada yang 2 tahun kepala daerah ini. Betul. Mereka kan merasa dirugikan apabila dipotong. Tetapi ada peraturan perundang-undangan bahwa bagi kepala daerah yang terpotong masa jabatannya itu tetap dibayar sesuai dengan yang ada. Kalau gajinya 60 juta ya 60 juta aja yang diberi. Kalau yang lain nggak ada. Nah itu intinya. Kemudian peristiwa-peristiwa ini juga menandai transformasi besar bagi Bawaslu Provinsi dalam memperluas jangkauan. Berarti kita sudah belajar banyak. Dan itu sudah untuk yang berdasarkan Undang-Undang 7 2017 yang semua serentak. Nah, kita sudah mulai. Setelah sudah paham juga kita. Nah, kemudian dari 2012 di tengah keterbatasan jumlah personel ini dan juga anggaran pemilu Bawaslu mengandalkan bermacam-macam cara gitu. Silakan. Jadi strategi Bawaslu pada saat itu Pak dalam mencegah pelanggaran pemilu di tengah keterbatasan sumber daya Pak, itu bagaimana Pak strateginya Pak? Nah, strategi Bawaslu pada saat itu adalah pengawasan partisipatif tadi, dengan merangkul masyarakat, ormas, kemudian pemuda atau pemula yang lebih dikenal dulu namanya gerakan serentak relawan. Relawan pemilu. Nah itu betul. Gerakan moral dan pengawasan partisipasi yang digagas oleh Bawaslu ini sebenarnya untuk dilaksanakan oleh semua Bawaslu untuk mengajak masyarakat, terutama pemilih pemula, anak muda, mahasiswa ikut mengawasi jalannya pemilu demi mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Nah kemudian selain kita mengoptimalkan langkah pencegahan dan secara dini berupa himbauan persuasif kepada peserta pemilu maupun ke KPU provinsi dan jajarannya sebelum melakukan penindakan. Saya dulu kan cegah, awasi tidak Pak ya, cegah dulu, cegah dulu ya, sampai terjadi pelanggaran diingatkan ya. Bagaimana membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengawas pemilu yang saat itu masih relatif baru Pak, masyarakat kan belum terlalu mengenal lembaga pengawas pemilu Pak. Nah, karena kita belum dikenal, karena kita sudah bekerja, maka kita harus melakukan melalui penguatan integritas dulu.
Ya. Kalau kita sudah masuk angin ya, Nah, tidak akan mungkin orang mau percaya lagi pada Ya. Bawaslu. Maka itu integritas itu yang sangat penting. Kemudian juga kita transparansi kita, keterbukaan dalam penanganan pelanggaran dan pelibatan publik secara aktif. Jadi siapa saja seperti pengawasan partisipatif tadi kan, Ya. semua bisa terlibat. Kemudian membangun kepercayaan publik melalui transparansi penanganan sengketa secara terbuka, profesionalisme, penindakan pelanggaran tanpa tebang pilih. Nah, tebang pilih, pembentukan pengawasan partisipatif melibatkan masyarakat serta konsolidasi pengembangan permanen hingga ke daerah. ya. Ya. Di inovasi atau program apa yang paling dibanggakan selama masa kepemimpinan Bapak waktu itu, Pak? Yang pertama adalah penguatan peran Bawaslu Provinsi menjadi lembaga istilahnya kuasi peradilan. Ya, artinya peradilan semu. Iya. Peradilan semu yang berwenang memutus sengketa proses dan pelanggaran administrasi pemilu gitu, Iya. secara mandiri. Dan pelanggaran administrasi pemilu serta meletakkan fondasi awal pengawasan partisipasi penegakan sekitar lawan pengawas pemilu. Dan ini sudah kita lakukan. Pernah sekali kita melakukan sidang Ya. di aula Iya. Walaupun sudah diberikan, walaupun tidak selengkap sekarang, tapi kita sudah ada, sudah pernah kita melaksanakan itu. Iya. Betul. Kemudian transformasi kewenangan adjudikasi. Bawaslu tidak sekedar memantau atau merekomendasikan, tetapi resmi memiliki kewenangan hukum untuk menyidangkan, mengadili, dan memutuskan sengketa pemilu secara cepat dan terbuka. Nah, itu juga program yang boleh kita banggakan, Iya. dan itu boleh kita laksanakan. Dari awal sudah ada programnya itu kan. Walaupun pada akhirnya harus tidak bisa mereka terima, tapi harus naik ke pengadilan tinggi tata usaha negara. Tapi tidak masalah. Kita sudah pernah melaksanakan Ya. itu. Kita tahu caranya, Ya. itu sudah dasarnya itu ya. Ya. Itu. Jadi nilai kepemimpinan apa yang selalu Bapak pegang selama menjabat itu? Nah, masalah nilai pimpinan ini yang utama yang harus kita pegang adalah integritas, Ya. integritas kolektif kolegial. Kalau kolektif kolegial ini kan kami bertiga salah, yang paling harus kolektif kolegial kan tiga Iya. pimpinan ini. Betul. Tidak boleh kan. Jadi selama kami bertugas 3 orang ini, kami hanya satu yang pernah beda. Misalnya pada saat penentuan ketua, Iya. itu boleh beda kan. Iya. Nah, terpilih yang terpilih tetap akhirnya tercapai aklamasi. Makasih ya. Itu. Nah, nih, kemudian nilai-nilai utama kepemimpinan yang di sini adalah integritas tinggi, menjaga kejujuran dan kehormatan lembaga. Nah, jadi kalau orangnya 40-50 orang, ada 1-2 orang, itu juga akan mencoreng Iya. lembaga. Nah, jadi semua yang bekerja di Bawaslu harus menjaga ya, integritas itu. Iya. Kemudian kolektif kolegial mengutamakan keputusan bersama. Nah, kemudian kerja tim yang sulit antar pimpinan. Kemudian pimpinan dengan setarian. Ya. Nggak bisa pimpinannya berjalan sendiri. Kemudian memastikan lembaga bebas berintervensi politik pihak manapun. Nah, harus kita jaga. Iya. Nah, katanya ini dengan calon ini, Iya. nah, dekat sama ini, nah itu nggak boleh. Integritasnya itu Pak ya. Kemudian keadilan yang progresif. Nah, ini tegas dalam menegakkan aturan dan menyelesaikan sengketa pemilu. Itu. Dulu kan waktu zaman Bapak itu kan sering ada gaul SIMP Pak ya. SI, MP gitu kan, soliditas, integritas, mentalitas, dan profesionalitas itu ya. Itu yang perlu kita pegang sampai sekarang Pak ya. Ya. Kita harus solid di masa-masa yang sulit ya Pak ya. Harus Ya. integritas harus dijaga, mentalitas juga harus tetap terus jaga mental dengan apa Ya. ya. Bahwa profesional mengerjakan tugas Pak ya. Kan SIMP itu kan sering digaung-gaung Ya. kita dulu ya. Iya Pak. Menurut Bapak, bagaimana perkembangan Bawaslu dari tahun 2012 hingga sekarang? Kalau kita lihat dari ini dari masa pimpinan kami 2017 hingga sekarang ya jelas
Bawaslu Provinsi Kalteng ini kan sudah hampir memasuki, ini kan memasuki Kita tahu ya. enggak periode yang sekarang, Iya. periode yang kedua kan, pimpinan yang kedua kan. Iya, betul. Nah, Iya. Pak Satriadi kan, Iya. itu kan dari yang mulai awal ad hoc sampai menjadi lembaga permanen. Nah itu kelihatannya penguatan kelembagaan dan struktur itu yang kira-kira yang sangat beda sekali, karena permanen di daerah pada era 2012 Bawaslu belum permanen di tingkat kabupaten kota. Ini struktur pengawas sudah permanen hingga ke daerah. Kemudian jaringan hingga TPS, jangkauan pengawasan meluas sampai level pengawas. Dulu kan zaman kita nggak ada pengawas TPS. Nggak ada ya. Belum ada. Nah sekarang ada pengawas TPS. Jadi sebenarnya sampai puluhan desa dan pengawas TPS itu juga ada. Jadi ada yang berdua, ada enak, ada beda dengan dulu. Jadi kalau sampai kecolongan tuh, wah itu berarti kurang integritas, kurang kita sampai ada kecolongan di TPS kan? Iya, Pak. Masuk aja di Kemudian kemudian supaya dukungan ASN dan manajemen internal menjadi lebih mandiri dan profesional. Sekarang, Ya. kenapa? Pegawainya banyak, eselonnya itu sebenarnya sebetulnya jelas beda gitu. Kemudian peningkatan kewenangan dan hukum eksekusi penyelesaian sengketa juga jelas sudah terbawaslunya. Nah, tuh. Kemudian setelah Gakumdu, koordinasi penanganan tindak pidana pemilu bersama kepolisian maupun pidana semakin terlembaga dengan baik. Yang terakhir, posisi strategis Bawaslu ini diakui sebagai pintu utama dan rujukan dalam penegakan hukum sebelum proses lanjutan di Mahkamah Konstitusi. Harus melalui Bawaslu. Iya, betul. Ya. Kemudian ada juga tantangan era digital. Ya, kita akan jangan digital. Sekarang pengawasan ruang siber ya. Ya. Ini fokus pengawasan bergeser dari sekedar politik uang ke personal di lapangan, banyak ke Ada kita, ya, benar. dari sekarang ujaran kebencian, kemudian kampanye hitam di media sosial, nah itu lebih perlu diperhatikan. Kemudian transparansi teknologi, nah, pemanfaatan sistem pelaporan digital menuntut kesiapan kapasitas sumber daya manusia pengawas yang lebih adaptif. Iya. Sekarang kita banyak aplikasi-aplikasi itu untuk Malah itu lebih mudah, tapi masyarakat bisa langsung mengakses dengan ya, atas temanya dengan kita itu memang bisa ada gitu. Ada di situ, Pak. ya. Itu ya ini, Pak. Apa harapan Bapak terhadap pengawasan partisipatif, Pak? Yang melibatkan masyarakat, melibatkan mahasiswa, dan melibatkan pemilih muda itu. Harapan kita ya melalui pengawasan partisipatif ini yang melibatkan masyarakat, mahasiswa, anak-anak muda, Ya. pemilih pemula gitu kan. Ini adanya pencegahan pelanggaran ini sedang meningkatkan kesadaran politik yang kritis di tingkat akar rumput. Itu kita harapkan seperti ini. Di sini ada peran masyarakat, kemudian masih partai politik uang dan kampanye kita di komunis kita. Kita harapkan itu partisipatif tadi. Betul. Kemudian melaporkan dugaan pelanggaran pemilu kepada badan pengawas. Walaupun zaman dulu dari gerakan kita yang sejuta lawan pemilu itu dihitung-hitung itu nggak salah, jadi dilaporkan hanya berapa belas. Bayangkan, Iya. apakah orang itu takut melaporkan? Enggak ada salah. Mahasiswa melaporkan banyak gitu. Karena apa kalau dia melaporkan dia juga akan bertanggung jawab laporan itu. Iya. Apalagi kalau dipanggil dari jauh. Biayanya siapa? Nah itu Harus dipikirkan masyarakat juga. Jadi kalau Bawaslu ada menyiapkan ini mau lapor, nanti ada susah gitu. Tapi harusnya melapor yang terdekat dulu kan ada Bawaslu kabupaten Ya, lingkup jalan ya, ini lebih ya. ditegaskan lagi. Betul. Kemudian melaporkan dugaan pelanggaran pemilu pada badan pengawas tadi ya. Ya. Yang dari netralitas warga dari pengaruh politik praktis yang tidak sehat. Kemudian peran mahasiswa dan pemilih muda ini juga harus kita tingkatkan.
seperti tadi memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan edukasi pemilu yang benar. Bahwa kalau kita dulu kan Bawaslu punya channel yang bisa. Nah sekarang seperti podcast ini kan bisa dimasukkan ke YouTube, gitu kan. Kita bisa memberi pembelajaran yang digital tadi Pak. Ya, untuk teman-teman yang masuk dalam pengawasan partisipatif. Kemudian menjadi agen perubahan yang menolak hoax dan literasi syarat. Penting. Itu. Jadi yang kedua informasi hoax dan nilai asal sharing aja udah saring sebelum sharing ya ini langsung share gitu tim ya bahaya di yang terakhir mengawasi jalannya pemungutan suara secara langsung di TPS itu harapan promosi seperti itu mahasiswa yang walaupun di situ ada masih TPS kita bisa adakan ya itu ya jadi apa yang ingin Bapak sampaikan kepada jajaran Bawaslu khususnya kayak kami ini Pak, khususnya kayak P3K, yang pegawai ASN yang baru bergabung di Bawaslu Pak, apa pesan yang ingin Bapak sampaikan pada kami? Jadi potensinya P3K Pak maksudnya. Mantap. Kepada jajaran Bawaslu khususnya P3K dan pegawai baru, yang pertama kan kita harus menjaga integritas ini tadi. Siapapun dia pengawas, dia P3K, dia pegawai baru sedang bekerja di Bawaslu, semua harus menjaga integritas. Kemudian nanti peraturan perundang-undangan. Nah, jangan sampai kita tergelincir, kita sudah diangkat jadi ASN, jadi P3K, kok kita bermain. Ada contohnya? Iya, ada itu. Kita sendiri. Iya. Iya, betul. Itu. Kemudian menginternalisasi nilai dasar ASN dan yang berakhlak dan nilai kelembagaan Bawaslu mandiri, integritas, transparansi, profesional, akuntabilitas dan kebersamaan sebagai fondasi utama dalam mendukung mengawasi pemilu yang adil. Secara utama untuk pegawai baru dan P3K Bawaslu, pimpinan dan itu, kemudian pimpinan tinggi Bawaslu senantiasa menekankan beberapa poin krusial bagi aparatur dan pegawai yang baru bergabung di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Penekanannya adalah menjaga integritas dan marwah lembaga. Ya itu harus dijaga. Iya. Kalau kita sampai itu ya susah gitu kan. Tentu lembaga kita dihargai orang. Iya. Bawaslu berdiri di atas nilai integritas sudah ya. Setiap pegawai wajib menjaga sikap jujur, profesional, mulai dari diri sendiri. Yang ini juga cukup berat ini. Iya. Sikap moral, sumpah, janji pegawai dan makna integritas yang telah diucapkan. Harus benar-benar diwujudkan dalam tindakan nyata sehari. Bukan sekedar formalitas angkat tangan. Sudah kita hafal seperti apa. Kemudian melaksanakan nilai dasar etika budaya kerja ASN. Sama saja ketiga dan enggak sama saja. Yang berorientasi pada pelayanan. Bagaimana kita memberi pelayanan, kemudian akuntabel yang kita kerjakan bisa dipertanggung jawabkan. Kompeten. Jadi kita kalau melakukan tugas kita jangan kita ambil. Itu punya teman yang jalan gitu. Kalau kita tidak berkompeten di situ, kalau kita maksa sendiri, akhirnya apa? Iya, nggak benar. Jangan nggak benar. Kalau dia benar nggak apa? Iya. Kalau kemudian harus harmonis. Harmonisasi dengan sesama. Bagian atasan, bagian bawahan. Ya, kalau sudah bawahan, ya, bawahan juga saling bawah. Itu istinya. Kemudian loyalitas ini bukan kita menjual atas seseorang yang loyal artinya melaksanakan tugas apa yang diperintahkan oleh pimpinan itu laksanakan dengan sepenuhnya gitu. Nah,
jangan loyal itu kan kena ada maunya, nah ini kan ada siapa yang seperti itu kan. Tapi itu kan sesuatu yang bisa adaptasi gitu. Iya. Adaptif. Jadi kita dengan lingkungan terus harus bisa adaptasi. Karena P3K maupun pegawai baru ini kan orang dari dari dalam provinsi kita sendiri. Iya. Ada yang dari luar. Nah, mereka juga harus bisa adaptif. Budaya Budaya, ada istiadat. ya. Kemudian Kelas tadi ya. nah, saling melengkapi gitu. Ini Pak, pertanyaannya selanjutnya secara luas Pak. Ya. Menurut Bapak apa makna menjadi seorang pengawas pemilu bagi bangsa Indonesia? Nah, kalau menjadi seorang pengawas pemilu bagi bangsa Indonesia dan khususnya bagi Bawaslu Kalimantan Tengah, ini merupakan peran penting seseorang dalam mengawal demokrasi untuk memastikan pemilu berjalan secara jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, peran dan makna pengawas pemilu sudah jelas di situ adalah menjaga keadilan, jadi memastikan hak suara setiap warga Indonesia dihargai tanpa kecurangan. Banyak, misalnya karena KPPS-nya kurang strict dengan salah satu orang, bisa saja surat undangan tidak dikirim. Apalagi orang yang tidak ngerti. Kalau saya tidak terima, udah ada undangan, saya tidak boleh. Itu salah satu. Kemudian mencegah pelanggaran, menghentikan sejak dini. Praktik. Kemudian mengawal demokrasi ini menjadi pilar utama kelembagaan agar hasil pemilu sah dan adil tanpa kecurangan. Ini beberapa makna sebagai pengawas pemilu. Iya. Terima kasih atas inspirasi dan pengalaman yang telah dibagikan. Semoga perjalanan Bapak menjadi pembelajaran berharga bagi seluruh insan Bawaslu dan masyarakat dalam menjaga demokrasi yang berintegritas. Di Bapak, podcast ini kita tutup dengan slogan bersama rakyat masih pemilu. Ya, iya Pak. 2, 3. Bersama rakyat awal pemilu, bersama itu tegakkan keadilan pemilu.